Pak, masuk kedengeran? Terdengar Pak ya? Iya, Baik, Pak. kita mulai. Kita mulai Pak ya. Jangan lupa direkam Pak. Iya Pak, sudah Pak. Pakai aplikasi sudah. Baik Pak Aan. Iya Pak. Ya, tugasnya di mana Bapak? Saya pakai RPP Pak. RPP pengurusan jenazah Pak. Oh ya, oke. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana kiat Pak Aan untuk memotivasi siswa dalam kelas Pak? Oke Pak, yang pertama saya melihat pola pikir anak itu dulu Pak, terutama di kelas 10. Di kelas 10 kan kebanyakan anak itu dari SMP ataupun dari MTS. Tapi karena kita basicnya madrasah aliyah, mereka punya pemikiran mungkin yang berbeda Pak, terutama masalah akhlakul karimah. Di era digitalisasi ini biasanya pola ukur orang tua adalah bagaimana anak itu melihat akhlakul karimah itu dikedepankan daripada ilmu. Jadi ada bahasa adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Oleh karena itu, untuk menyemangati anak itu kegiatan belajar mengajar, kita melihat bagaimana substansi daripada akhlak itu dikedepankan. Itu Pak. Dan kemudian, karena kita basicnya madrasah aliyah, terutama masalah tentang keagamaan, makanya tolak ukur adalah bagaimana akhlakul karimah itu dikedepankan daripada ilmu Pak. Jadi akhlak itu lebih dikedepankan daripada ilmu. Mungkin itu Pak. Halo Pak. Halo Pak. Halo Pak. Pak Sambil nggak kedengar suaranya. Halo Pak. Iya Pak, nggak kedengeran Pak. Lanjut Pak. Iya Pak. Kedengeran Pak? Kedengaran Pak. Lanjut Pak. Oke, tadi bagaimana caranya memotivasi anak? Kalau dalam kategori saya ngajar di Madrasah Aliyah di kelas 10, kemudian sekarang kan tahun ajaran baru, saya memotivasinya bahwasanya kebanyakan kan dari anak-anak dari kelas 10 kan ada dari SMP maupun dari MTS, dan dari SMP ini kebanyakan belajar agamanya kurang. Jadi saya memotivasi anak bagaimana meningkatkan kualitas pengajaran di Aliyah, terutama di kelas 10, bagaimana mengedepankan akhlak daripada ilmu, terutama bagaimana kita melihat karakteristik peserta didik kita. Dan kemudian saya mengasih pengalaman saya terhadap saya waktu kelas 10, karena saya juga alumni dari Madrasah Aliyah Al-Hikmah di sini. Untuk tahun ajaran baru yang sekarang ini, saya melihat bagaimana karakter anak itu berbeda-beda Pak. Melihat yang dari alumni SMP, terutama masalah akhlak, masalah tingkah laku dan adab itu sangat kurang. Dan kemudian saya memotivasinya bahwasanya di Madrasah Aliyah ini kan pelajaran agamanya banyak, dan kemudian ada fikih, ada akidah akhlak, ada bahasa Arab dan lain sebagainya. Sedangkan waktu di SMP dia kan tidak ada pelajaran agama. Pak, bagaimana kita mengkombinasikan ya antara pelajaran agama tersebut dengan TIPEX ya? Pak pernah ada TIPEX ya? Gimana Pak? Nggak kedengeran Pak? TIPEX pernah Bapak dengar? TIPEX.
Technological, Pak? pedagogical, content, knowledge. Oh iya, iya Pak, iya Pak, iya Pak, iya, iya. Itu bagaimana kita mengaplikasikan dalam pembelajaran, Bapak? Iya. Gimana Pak? Gak kedengeran Pak? Cara kita mengaplikasikannya dalam pelajaran bagaimana? Oh iya Pak, biasanya anak-anak itu kan kalau kelas 10 kan rasa keingintahuan kan besar Pak. Kita bisa memaksimalkan perpustakaan, kemudian pakai LCD proyektor, kemudian pakai PTT. Kita melihat bagaimana karakter anak itu maunya di mana. Tapi kebanyakan di kelas 10 ini maunya dia yang berbasis aplikasi Pak, terutama pada pelajaran umum dan agama. Kalau yang agama, kalau saya mapel pikir, saya pakai PPT, Pak. Oke, oke, Pak. Pakai PPT, akan pakai LCD, Pak. Dan itu biasanya Kalau menumbuhkan soal, semangat anak belajar dan tahu. kalau evaluasi bagaimana, Pak? Kalau evaluasi, kita lihat dari pembelajarannya, Pak. Kebanyakan kalau kelas 10, di sini kan ada 3 jurusan, Pak. Ada IPA, IPS, sama agama. Kalau yang IPS ini biasanya kita, anak-anak suruh mempraktekkan apa yang dilihat. Kalau yang agama, kita melihat bagaimana anak itu bisa dalam baca kitab atau tidak, Pak. Dan itu biasanya ada karakteristik tersendiri. Dan evaluasinya berbeda-beda, Pak. Oke, untuk aplikasi hotnya bagaimana, Pak? Aplikasi hotnya kita memakai, kan kalau hotnya itu kan levelan, Pak, ya. Yang penting dia pakai, apa namanya itu, C1, C2, C3, C4 dari level 1, level 2, level 3. Itu kalau di IPS sama di IPA berbeda, Pak. Tergantung mata pelajaran yang diampu. Biasanya kalau di IPA itu dia memakai agak sedikit lebih ke perhitungan, Pak. Jadi evaluasinya berdasarkan kehitungan. Dan kemudian kalau di IPS itu kan kebanyakan anak-anak berbicara, Pak. Jadi mempresentasikan bagaimana kita melihat mempresentasikan baik atau tidak baiknya, kemudian kecakapan dia dalam mempresentasikan materi itu, dan kemudian kalau di agama kebanyakan kita kan pakai literaturnya pakai kitab, Pak. Bagaimana kita bisa melihat anak itu bisa baca kitab atau tidak, dan wajib di pondok kalau yang di kitab kan, Pak. Jadi evaluasi seperti itu. Baik, Pak An, cukup Pak An dengan saya. Ya, Selamat, semoga sukses ya. Cukup Pak An. Ya, semoga sukses selalu Pak. Terima kasih Pak. Amin Pak, minta doanya Pak. Mudah-mudahan berkah untuk semuanya. Amin. Iya Pak, siap.